Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM C1C021210. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi kita mengenai akuntansi syariah, yaitu akuntansi syariah, hubungan syariah, Islam dan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, lanjut ke materi pembahasannya. Di sini yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Definisi akuntansi syariah sebenarnya dapat kita ambil dari dua kata yang membentuknya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi syariah sendiri merupakan sebuah kegiatan sistematis yang diawali dengan mengidentifikasi dokumen transaksi ekonomi yang kemudian dicatat dan digolongkan, serta melakukan pengistisaran terhadap transaksi tersebut, lalu disusun menjadi laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan definisi dari syariah sendiri adalah peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh manusia yang menjalani kehidupan di dunia. Jadi singkatnya itu, akuntansi syariah merupakan proses pencatatan transaksi ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbedaan kriteria akuntansi syariah dan konvensional. Yang pertama, perbedaannya itu dasar hukum, yang kedua dasar tindakan, yang ketiga tujuan dan orientasi, yang keempat tahapan operasional. Hubungan syariah, Islam, dan akuntansi. Pada surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait, yang biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan, di mana kata keadilan dalam konteks pengaplikasian akuntansi mengundang dua pengertian, yaitu yang pertama, berkaitan dengan praktik moral dan merupakan faktor yang sangat dominan. Yang kedua, bersifat lebih fundamental yang tetap berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral. Yang ketiga, prinsip kebenaran, di mana prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan atau ketidakbenaran. Nah, Allah di dalam Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran, alat, atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu, yaitu keinginan. Nah, Al-Quran menerangkan secara eksplisit tentang akuntansi. Yang pertama pada surah Asy-Syu'ara ayat 26. Yang pertama Asy-Syu'ara juz 26 ayat 181 sampai 184 mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Yang kedua, surah Al-Hujurat juz 49 ayat 6. Yang ketiga, Al-Isra 17 ayat 35 yang menerapkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain yang berbasis syariah. Dalam beberapa periode terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Nah, histori perbankan syariah pada tahun 1963 di Mesir, pada tahun 1975 di Timur Tengah, pada tahun 1978 sampai 1983 di Eropa, dan di Asia pada tahun 1982 tepatnya di Malaysia dan Indonesia.
Selanjutnya, perkembangan regulasi. Di pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD RI mengesahkan dua undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surah Berharga Syariah Nasional (SBSN) tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Dengan dua undang-undang yang baru ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah internasional yang paling tinggi